Sulawesi SPI. Saya adalah guru prakarya dan kewirausahaan pengolahan SMAN 1 Cilacap, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Saya juga adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 dengan nomor induk PPG 22312870742 dengan jurusan perikanan. Pada hari ini, Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022 pada jam 9 sampai dengan 10.30 saya akan melaksanakan ujian kinerja PPG dengan tema pengolahan makanan khas daerah dengan subtema media promosi online makanan khas daerah. Pelajaran prakarya dan kewirausahaan pengolahan kelas 12 bertempat di SMAN 1 Cilacap. Besar harapan saya akan menerima masukan dan saran dari dosen penguji. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita mulai pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan melaksanakan pelajaran prakarya ya dengan dengan kelas 12 IPA ya. Insya Allah kalian semuanya sehat kan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana Mas ya? Ya. Coba sebelum dilaksanakan pelajaran ini, kita pengen lihat kesehatan anak-anak semuanya ya. Untuk dirapikan dulu bajunya, silakan dirapikan dulu bajunya. Berdiri semuanya, orang berdiri dulu ya. Kembali ya. Dan sambil dilihat dari bawah ada sepatu ya. Lihat sampah ya. Dan rapi kelasnya ya. Alhamdulillah kalau sudah rapi ya. Baiklah anak-anak, kalau seandainya sekarang sudah siap untuk belajar hari ini, silakan anak-anak semuanya untuk berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Muslim. Silakan Muslim dipimpin untuk berdoa hari ini supaya lebih berkah lagi. Ya, silakan. Dulu siap, sebelum belajar berdoa mulai. Doa selesai. Pada ibu guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Muslimin yang sudah menyiapkan untuk berdoa pembukaan hari ini. Mudah-mudahan nanti kita diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah, hari ini mungkin sebelum kita pembelajaran kita akan mengecek kehadiran Anda semuanya. Ada yang hadir hari ini? Mungkin Ibu absensi dulu ya. Ini Cahyati ada? Ya. Amalia Menes? Ami Adisti ada? Ada. Ami? Sakit. Oh sakit ya. Mana Ami sakit ya? Iya. Alia kemana dia? Sakit. Sakit. Ajis juga? Ini Nuraini? Auji? Sakit. Hikmah Brilia? Ini Briana? Terus Ira? Dan Mahaloro? Dan Minarti? Desa ada? Ya, alhamdulillah ya. Mungkin hari ini ada yang tidak sekolah, mungkin karena sakit ya. Mudah-mudahan nanti ada teman-teman kalian kelas 12 ini yang tidak sekolah, mudah-mudahan diberikan kesembuhan yang sakit ya. Amin. Ya. Ibu akan memberikan semangat terlebih dahulu ya. Anak-anak semuanya semangat kan? Semangat. Semangat ya. Udah sarapan kan tadi? Sudah.
mudah-mudahan Anda semuanya sudah sarapan sehingga nanti untuk pembelajaran hari ini kalian tetap semangat ya. Coba Ibu cek semuanya, coba kelompok 1 semangat. Semangat. Semangat, terus semangat tetap sarapan tadi ya. Ya. Terus semangat ya untuk pembelajaran hari ini. Baiklah, Ananda semuanya, kita lanjutkan pembelajaran hari ini, yaitu Ibu mungkin sebelum melanjutkan yang lainnya, Ibu akan bertanya terlebih dahulu ya. Untuk minggu kemarin Anda semuanya kelas 12 itu pelajaran kewirausahaan itu tentang apa temanya? Pembuatan makanan khas daerah. Pembuatan makanan khas Daerah. Oh iya, coba kemarin Anda membuat apa saja? Kira-kira Ibu pengen tahu siapa yang bisa menjelaskan sama Ibu satu orang? Ibu sebelah sana kemarin buat apa? Buat kerupuk ikan. Ya, ikan ya. Terus ini Pempek. pempek, sini Pempek. pempek. Kalau sini Kotak-kotak. kotak. Alhamdulillah ya, kemarin Anda semuanya sudah membuat makanan khas daerah diversifikasi produk ya. Itu jadi dari bahan bakunya apa, dari ikan ya? Iya. Dari bahan hewani. Alhamdulillah. Jadi nanti Anda semuanya kalau seandainya kalian tidak bisa makan ikan langsung, bisa mengkonsumsi produk ya, produk diversifikasi produk makanan khas daerah yang sudah Anda buat ya, seperti itu. Jadi untuk hari ini nanti kita akan lanjutkan ya pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang pembuatan media promosi online ya. Baiklah, hari ini mungkin kita akan lanjutkan pembelajaran hari ini ya. Sebelum itu Ibu akan menjelaskan dulu apa tujuan dari pembelajaran hari ini. Nah, kompetensi dasarnya yaitu ada 2 di sini ya. Yang pertama 3.4 yaitu menganalisis media promosi online untuk produk hasil pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani. Yang 4.2-nya yaitu merancang media promosi online untuk produk hasil pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani. Nah, ini dari kompetensi dasar ini akan diturunkan menjadi indikator, ada 4 indikator, dan di sini akan kompetensi dasarnya ada 2, indikatornya ada 4 ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini anak-anak semuanya yang pertama yaitu peserta didik diharapkan mampu membuat atau merancang media promosi online melalui pendekatan saintifik dan TPACK dengan model project based learning, metode diskusi, tanya jawab, proyek, dan eksperimen secara teliti, mandiri, dan kerjasama. Jadi nanti anak-anak semuanya diharapkan hari ini kita akan melakukan pembelajaran media promosi online ya, tetapi dengan model PJBL dengan TPACK. Apa itu PJBL? Jadi nanti proyek seperti ini ada langkah-langkah tersendiri yang harus kalian nanti selesaikan ya, dari tahapan 1 sampai tahapan yang terakhir seperti itu. Dan di sini ada TPACK. Jadi kalian nanti menggunakan pembelajaran ini harus menggunakan teknologi. Salah satunya yaitu mungkin nanti kalian harus menggunakan HP ya, salah satunya. Untuk siswa mungkin kalian dengan HP kalian bisa menggunakan teknologi untuk mendapatkan literatur yang nanti seperti itu. Dan ada diskusi nanti tanya jawab dan presentasi ya, seperti itu. Nah, ini mungkin anak-anak semuanya sebelum dilanjutkan ke sintak pembelajaran itu, mungkin Ibu akan menampilkan 2 gambar ini ya, 2 gambar ini. Ini adalah contoh salah satu media promosi online anak semuanya ya. Coba Ibu pengen tahu nih dari semuanya, anak semuanya kira-kira pengen dengar ya dari pendapat anak semuanya dari 2 gambar ini. Siapa yang bisa menjelaskan dari 2 gambar ini perbedaannya apa? Apa perbedaan dari produk ini? Perbedaannya adalah kalau yang di Salimah Food itu lebih menarik, Bu, gambarnya. Tetapi untuk yang produk beku ada harganya gitu. Jadi
Di kedua sisi itu ada sisi kurang dan lebihnya masing-masing. Kalau yang ini mah lebih menarik tapi gak ada harganya, yang ini mah kurang menarik tapi ada harganya. Ya, bagus. Tangannya bagus. Nah, sekarang ini ada yang menambahkan, silakan. Ada yang menambahkan selain Minarti dari gambar ini. Ada yang menambahkan? Ya, boleh. Siapa namanya? Saya Maria Wines. Ya. Seperti yang Minarti bilang, perbedaan tersebut ada di gambar satu memiliki harga, sedangkan di gambar dua tidak memiliki harga. Dan gambar satu tidak memiliki warna yang menarik, dan gambar kedua memiliki warna yang menarik. Dimana jika pada poster tersebut memiliki harga, otomatis konsumen akan lebih menarik, akan lebih berkesimpulan bahwa mereka bisa membeli atau tidak. Sedangkan jika di poster yang kedua tidak memiliki harga, membuat konsumen berpikiran mereka tidak mampu membeli atau harga tidak seperti yang mereka punya. Dan untuk warna lebih bagus poster yang kedua, karena ketertarikan konsumen adalah kepada gambar tersebut atau kepada poster yang disebarluaskan. Sedangkan jika poster tersebut lolos atau tidak memiliki kemenarikan, maka besar kemungkinan konsumen tidak akan memilih. Nah, itu ya dari jawaban dari Amalia Wines dengan Minarti. Kira-kira yang lainnya semuanya bisa jelas nggak dari dua produk ini, bisa membedakan gitu ya, mana yang bagus, mana yang tidak. Dari gambar ini kira-kira menurut Anda semuanya kira-kira solusinya apa? Siapa yang bisa menjelaskan dari solusi kedua ini? Kan dari dua gambar ini mungkin ada kekurangan-kelebihannya. Nah, solusinya siapa yang bisa menjelaskan? Ya, silakan. Atau buat promosi, kita harus menggunakan warna yang menarik dan juga informasi yang lengkap. Ya. Jadi agar konsumen lebih bisa tertarik sama apa yang kita promosikan. Nah, sudah bagus ya. Ada yang menambahkan lagi? Sudah cukup? Sudah bisa jelas ya? Dari dua gambar itu, Anda semua bisa membandingkan mana yang bagus, mana yang tidak. Dan solusinya kalian nanti harus membuat media promosi online itu yang bagaimana. Berarti harus digabungkan dari gambar satu dengan gambar yang kedua supaya lebih lengkap, menarik, tapi lengkap informasinya ya. Tepuk tangan buat Amalia Wines dan juga Muslim. Menjelaskan. Nah, Anda semuanya dari sintak itu akan dipilih yang pertama adalah ini. Jadi kalian nanti akan menyelesaikan sintak yang pertama, yaitu pertanyaan dasar. Jadi Anda semua nanti akan mengisi atau menjawab ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar ini nanti dijawab di dalam LKPD ini ya. Terus nanti setelah itu dilanjutkan sintak yang kedua, yaitu mendesain perencanaan proyek ini. Jadi Anda semuanya harus bisa mendesain proyek yang akan kalian laksanakan, yaitu tentang merancang media promosi online ya. Jadi dari mana dulu kalian harus merancang? Mungkin kalian harus menyiapkan alat dulu, bahannya dulu. Alatnya itu apa? Yaitu berarti menggunakan HP ya. Semuanya bawa HP kan? Betul. Nanti kalian siapkan HP-nya. Nanti kalian menggunakan tahapan-tahapan juga. Kalian mungkin harus dalam mendesain perencanaan ini harus sesuai dengan ini. Mungkin yang pertama kalian harus menentukan tujuan promosi ya, menentukan target pasar ya, menentukan pesan, membuat anggaran promosi, memilih media promosi, dan juga mengukur efektivitas promosi. Nah, dalam membuat poster ini mungkin kalian juga bisa menggunakan aplikasi di HP kalian, bisa mungkin dengan aplikasi Canva ataupun yang lainnya, poster maker ataupun yang lainnya. Tadi Ibu sudah berbicara dengan yang lainnya. Anda mungkin boleh menggunakan aplikasi yang lainnya ya. Bisa jelas ya? Bisa. Kalau sudah jelas kita lanjutkan nanti. Yang harus kalian selesaikan yaitu yang selanjutnya, yaitu nih, nyusun jadwal ya. Sama seperti minggu kemarin,
Anda semuanya setelah merancang proyek, Anda harus menyusun jadwal. Ya, jadwal untuk proyek hari ini mungkin harus diselesaikan 1 minggu ini, ya, karena kita hanya 2 jam pelajaran. Kalau kemarin kan dibagi 2 tahap ya, teori dan praktek. Mungkin ini karena prakteknya tidak terlalu banyak, jadi hari ini harus diselesaikan untuk menyusun jadwalnya. Jadi Anda nanti harus menyusun jadwal tahapan pembuatan dosen online ini dalam bentuk poster digital. Tahapan pertama apa, tahapan kedua apa, tahapan ketiga apa. Nanti Anda juga bisa di sini ya mengisi LKPD-nya. Di LKPD ada. Dilanjutkan, selanjutnya adalah sintak monitoring. Nah, nanti Ibu akan kalian yang pertama mungkin untuk monitoring ini harus menyiapkan alat aplikasi dan HP Anda semuanya nanti dibuatkan, dan Ibu akan mengecek kalian mungkin ada yang kesulitan atau tidak ketika kalian membuat rancangan yang ini. Bisa jelas ya? Nanti kita lanjutkan selanjutnya yaitu, nah ini nomor 5 dan nomor 6 yang terakhir. Nomor 5 itu menguji hasil. Tapi nanti proyek yang kalian sudah buat ya nanti akan diserahkan ke Ibu ya untuk dinilai ya proyek digitalnya. Tapi nanti yang kedua nanti kalian juga harus membuat dokumentasi digital kegiatan sebagai bahan laporan kepada Ibu ya, seperti itu. Mungkin boleh foto atau apa. Nanti ada jejak rekennya ya untuk bahan laporan Ibu. Terus yang keenam, ini bisa dijelas ya nanti ya. Yang keenam yaitu tentang sintak yang terakhir adalah mengevaluasi. Jadi nanti kalian setelah selesai proyeknya membuat media tersebut akan dipresentasikan ke depan ya sama Anda semuanya kelompok. Nanti Anda harus dibagi kelompok ya. Setelah ini kita bagi kelompok berikutnya. Terus terakhir, kalau sudah selesai dipresentasikan sama Anda semuanya, Anda akan melaksanakan ulangan karya. Karena Ibu juga akan melihat nanti kerja nilai kalian secara individu dan juga secara kelompok. Jadi Ibu akan nanti kerja kalian bukan hanya kelompok saja, individu juga akan diperhatikan ya. Karena di sini kalian itu apa mandiri, kerjasama atau tidak, teliti ketika kalian mengerjakan soal dan juga menyelesaikan proyeknya. Mungkin itu untuk penjelasan sintak PJBL hari ini ya. Silakan ada yang menanyakan sebelum kita mulai bekerja. Untuk menyelesaikan proyek kali ini kalian harus membuat kelompok ya. Silakan berkelompok dulu. Silakan. Silakan diisi ya. Silakan Anda semuanya isi LKPD-nya ya. Semuanya bekerja
sudah semuanya menulis, bisa dibuka bahan ajarnya. Setelah itu, kalau tidak ada bahan ajar, kalian boleh menggunakan HP. Dari internet, kalian bisa mengisi LKPD tersebut. Nanti kalau sudah selesai mengisi LKPD, kalian nanti kita akan melaksanakan diskusi juga. Silakan di sini dulu. Ya, saya kalau ada yang ingin tanyakan, berapa soal? Coba. Nih, yang ini. Didiskusikan hasilnya sama kelompok yang lain. Sudah. Nanti ada kelompok yang memaparkan tentang pertanyaan dasar dan kelompok yang lain bisa bertanya ya, mungkin tidak sama jawabannya. Silakan kelompok mana yang akan melaksanakan menjawab pertanyaan dasar? Ya, silakan. Penentuan pertanyaan mendasar. Apa manfaat menggunakan media promosi online dalam berbisnis? Media promosi online mampu membantu pelaku usaha membangun brand awareness lebih efektif. Melalui media promosi online mempermudah penargetan konsumen, membantu menjalin komunikasi dengan konsumen, mampu mendapat masukan atau saran langsung dari konsumen. Biaya pemanfaatan media promosi online lebih kompetitif dibandingkan kanal pemasaran konvensional. Sudah. Silakan dari kelompok 1 atau 2 yang akan bertanya, kelompok 2 ya. Ada yang mau ditanyakan apa jawabannya? Nomor 1 itu kelompok 1, 3, dan 4 sama atau ada yang berbeda? Nah, semuanya sudah siap ya. Ada yang berbeda jawabannya atau bertanya tadi dari kelompok 2? Ya, silakan. Kelompok berapa? Kelompok 3 berbeda jawaban. Perwakilannya siapa namanya? Aswati. Ya, silakan Mas Wati. Manfaat menggunakan media promosi online dalam berbisnis. 1. Membantu untuk meningkatkan penjualan agar lebih banyak yang diminati masyarakat luas. Kedua, memberikan kemudahan dalam melihat perubahan bisnis secara online maupun langsung untuk rencana kedepannya. Dan yang terakhir, ketiga, sebagai sarana penghubung yang baik dengan konsumen. Nah, ini sudah bagus ya jawabannya dari kelompok 3 ya. Coba ada yang berbeda lagi atau ada yang bertanya lagi sebelum dilanjutkan? Ada yang berbeda. Oh, ada yang berbeda. Silakan dari kelompok mana? Kelompok
4. Silakan berdiri ya. Siapa namanya perwakilannya? Rizka. Ya, silakan Rizka. Manfaat dari menggunakan media promosi online dalam berbisnis yaitu dengan menggunakan media promosi online, jangkauan produsen dan konsumen menjadi semakin luas. Karena di zaman sekarang jumlah pengguna internet yang semakin hari semakin banyak, sehingga dapat memudahkan proses pemasaran dan penjualan. Nah, ini bagus ya. Jadi ditambahkan oleh kelompok 1 ya. Kalau kelompok 4 ya, kelompok 4 ditambahkan. Jadi dengan manfaat promosi online itu tadi salah satunya penambahannya adalah lebih jangkauannya lebih luas ya. Seperti itu. Yang tepuk tangan dulu dari kelompok 4 dan kelompok 3. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menyelesaikan pertanyaan berdasar. Nanti kita akan lanjutkan mengenai menyusun jadwal ya. Silakan yang akan memaparkan menyusun jadwal. Kelompok mana? Kelompok mana yang akan memaparkan menyusun jadwal? Proyek rancang proyek itu yang akan maju kelompok mana? Kelompok 1. Oh ya, kelompok 1. Silakan kelompok 1. Yang lainnya tolong diperhatikan ya, mungkin nanti jawabannya berbeda. Silakan. Siapa perwakilannya? Rapi Tolawali. Ya, silakan Rafi. Dalam merancang proyek, yang pertama harus menentukan tujuan promosi, yang kedua harus menentukan target pasar, menentukan kesan, membuat anggaran promosi, memilih media promosi, dan mengukur efektivitas promosi. Nah, kira-kira dari kelompok yang lainnya ada yang jawabannya sama dengan kelompok 1? Oh, berarti sama ya semua jawabannya ya? Ya. Nanti anak semuanya sudah jelas ya? Ya. Bagaimana harus kalian mendesain proyek ini ya? Kalau seandainya sudah jelas, kita akan lanjutkan ke menyusun jadwal. Silakan kelompok mana yang akan melakukan memaparkan tentang menyusun jadwal? Kelompok mana? Silakan. Kelompok ini. Silakan kelompok 3 akan memaparkan tentang menyusun jadwal, tahapan-tahapannya ya. Menyusun jadwal ya. Kelompok 2 akan siap memaparkan menyusun jadwal. Silakan. Siapa perwakilannya? Nanti. Silakan berdiri nanti. Untuk tahapan kegiatan di kelompok 2 yaitu yang pertama menentukan produk seperti nama produk, nama perusahaan dan sebagainya. Dan tahapan berikutnya membuat promosi online atau poster digital. Untuk selanjutnya kita mempromosikan lewat media seperti WhatsApp, Instagram dan juga Facebook. Bisa juga lewat aplikasi belanja online seperti Shopee. Oh iya. Ya, itu jadwal kegiatan jadwal kegiatan untuk kelompok 2. Ya, untuk kelompok 2 tadi sudah dijelaskan tentang jadwal penyelesaian proyeknya ya. Kira-kira kelompok yang lain ada yang sama atau berbeda? Sama. Sama ya. Ya. Kalau seandainya sama, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 dan kelompok 3 ya. Ya, sudah terima kasih ya. Sekarang kita lanjutkan ke membuat media promosi online ya. Silakan siapkan bahan alatnya kalian, keluarkan HP-nya untuk membuat media promosi online ya. Nanti akan dipresentasikan ke depan. Silakan semuanya bekerja ya. Selesaikan proyek hari ini. Sudah siap semuanya ya? Ya. Nah, silakan kalau sudah siap, kalian proyeknya tolong di
Silakan untuk Ibu ya. Ya, semuanya nanti akan dipresentasikan. Sudah? Semuanya sudah? Silakan. Sudah di set Ibu sudah semuanya? Sudah. Terima kasih kalau sudah. Kita akan melaksanakan presentasi ya. Presentasi hasil rancangan Anda semuanya. Silakan kelompok mana yang akan maju ke depan presentasikan. Kelompok 4. Ya, kelompok 4. Silakan. Siapa yang perwakilannya? Amalia sama Roma. Silakan Amalia sama Roma. Untuk yang lainnya silakan kalian nanti bisa menyimak dan bisa mendengar pertanyaan di kelompok 4 ya. Silakan. Udah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Mines dan teman saya Rahmah Rahmatullah. Kami perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil proyek kami yaitu membuat poster untuk pemasaran online, yaitu tentang makanan khas daerah. Baik, sebelum itu saya mempersilakan pemirsa yaitu makanan dari itu makanan satu itu sama dari ikan, dimana dia akan sama dengan makanan juga bebek, sama ikan juga sama. Di sini kami juga kami untuk masyarakat online itu mereka juga produk dan juga menjadi jangkauan untuk kita luaskan atau proses secara lebih luas. Lalu kenapa kami memilih manfaat dari kami untuk sekian yang pertama selain dengan kami sudah mengikuti bagi kita semua bahwa yang sangat banyak sekali manusia atau baik dari yang kecil besar remaja semuanya menggunakan gadget atau handphone di mana di dalamnya terdapat internet yang luas. Oleh karena itu kami menggunakan poster online ini dapat luaskan dengan jangkauan luas lagi. Selain itu juga promosi online dapat memberikan jumlah produk. Salah satunya harga sesuai dengan saya mengenai ada yang harus dari ibu kami menggunakan aplikasi apa pertama dalam penerapannya terutama gambar terutama elemen dan tulisan kami menambahkan yang halal yang sebagai jaminan dari produsen konsumen yang menandakan bahwa produk tersebut halal untuk konsumsi dan aman bagi manusia karena tidak semua orang bisa melakukan dari materi wangi yang tidak halal dan kami sama-sama dari kami itu ada juga jadi bukan dari teman semua mungkin saya yang poster ada yang jangan silakan yang mau bertanya mau dari siapa? Satu, nama saya Kartika. Itu kan sudah lengkap posternya, tapi untuk media pemesanan seperti nomor handphone itu gimana? Ya, pertanyaan yang bagus ya dari kelompok 1 ya. Silakan dijawab. Pertanyaannya tidak ada pemesanan. Ya, saya terima kasih pertanyaan yang sangat bagus. Sebelumnya maaf, saya mereka untuk memberikan alamat kita baik sebelumnya diselesaikan. Jadi merupakan salah dari kita. ya. Terima kasih ya kelompok 1 tepuk tangan. Silakan ada yang bertanya di kelompok yang lain? Kalau tidak ada, mungkin disebutkan sampai di sini presentasi kelompok 4 ya. Kalau tidak ada yang bertanya, sudah cukup ya. Baik, sekian dari kelompok kami, maaf bila banyak kesalahan pada kami dan kami akan memperbaiki lebih baik lagi. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Silakan selanjutnya yang akan maju presentasi aplikasinya ya, maksudnya hasil rancangannya. Kelompok mana yang akan selanjutnya mempresentasikan hasil rancangannya? Ya silakan satu sama siapa yang akan maju ke depan? Sama Ya silakan maju. Tapi sama ini. Kita lanjutkan presentasi yang kedua yaitu dari kelompok 1 ya. Silakan presentasikan hasilnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari kelas 12 kelas 1 akan mempresentasikan tentang promosi media online tentang pamflet, yaitu bertemakan tentang pempek Palembang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafi Binto Lawali dan di sebelah kanan saya ada Kartika Dewi sebagai presentator utama dan ada Edi Nureni sebagai presentator kedua. Tanpa basa-basi, langsung saja ke presentasinya. ini adalah pamflet yang kedua. Di sini terdapat teman-teman kami sekalian ini untuk membeli pesanan tersebut dan harga 1 mangkok pempek
yang menjual. Dan juga dapat jenis-jenis yang PP yang menjual dapat seperti PP kapal selam, PP legend, PP andaan, PP turun, PP kulit dan PP lengkap. Kami buat secara simpel supaya konsumen mudah untuk membaca atau membeli produk kami. Dan juga kami menambahkan logo halal sebagai tanda kepastian dari kami untuk memastikan bahwa produk ini dibuat secara halal, higienis dan sesuai syariat Islam agar para pembeli tidak khawatir tentang proses pembuatan bahan atau produk makanan ini. Dan selanjutnya kami jelaskan juga ini. Untuk tahapan pembuatan tablet, pertama kita mengaplikasikan kode terus mencari template yang cocok untuk masa kami. Terus kami menambahkan beberapa botol yang kami tetapkan dalam botol. Di sini kami menggunakan 3 botol ya, 3 botol kecil dan 1 botol besar. Dan kami juga memvariasikan warna dalam pembeliannya dan menarik dan mudah dipahami. Kami juga menyatakan nama perusahaan kami di sini ada 1 akun. Kenapa warnanya berbeda-beda agar bervariasi dan tidak pusing tidak lihat. Ada yang ditanyakan? Bahkan yang bertanya dari kelompok Pak, siapa namanya? Kelompok Riris. Silakan, masih aku juga dari Bapak. Pertanyaan saya pertama itu dari orang sekolah tidak dibuat besar. Mas boleh ada tadi coba yang kedua bertanya apa karena kamu tujuan dari kepada Ya, nah bagusnya pertanyaannya tidak kelompok Pak ya, jangan dijawab oleh kelompok 1 dan nanti bisa ditangkap oleh pertanyaan. Kemudian izin dijawab kenapa nama produk ini nama kecil dan cepat dijawab karena sebelumnya di atas sudah dipenuh area tempat katanya kan di sudah ada PP, jadi modal itu dinamakan kecil kecil. Jadi itu kan masih seperti nama bisa berubah Facebook. Yang kami ini kecil. Oh ya, seperti itu jawaban dari kelompok 1. Ada yang bisa menambahkan dari kelompok yang lain? Ya, oleh silakan namanya. ada saya kata ya dari kelompok 1. Tadi Bapak namanya bahwa seharusnya dari kelompok ini dan semua produk yang sekali oleh konsumen dan seharusnya kan kalian menunjukkan caranya atas dan tulis di bawah. Maka kalian harus melakukan tindakan. Ya, bagus pertanyaannya ya. Silakan kelompok 1 boleh dijawab. Boleh kelompok yang lain nanti jawab ya. Boleh, satu ya. Saya tidak mengerti di bawah atau sama dari kelompoknya. Ini tidak perlu kali jika kan saya baik juga dari kelompok tersebut karena ada di Nah, ini maksudnya dari kelompok 1 ya. Kelompok 4 ya, dari kelompok 4 ya. Kita tambahkan kelompok yang lainnya atau mau bantu menjawab dengan kelompok 4 tadi kan? Saya mau menambahkan? tidak Tidak ada. mungkin dalam salah satu yang bukan saya untuk pesannya dia bisa untuk kita yang tahu dan kita untuk menggunakan pesannya kita akan kami sesama bisa ada dari kami. Nah, bagusnya ada yang menambahkan? Tidak Ada yang bertanya lagi? tidak Apa pertanyaan? yang kedua yang kalian akan dijual dari pembuatan dari pengambilan tablet tersebut. Supaya produk ini dikenal karena hasil sendiri dan tentunya dapat dimakan. Jadi untuk menyatakan memberikan bahwa produk yang ada di pos ini adalah benar-benar produk yang kami buat sendiri. Yang bagus ya, jawabannya dari kelompok 1 ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Jawabannya dari bertanya tadi nomor 1 sama nomor 2. Terima kasih kepada sudah. Baik, terima kasih. Terima kasih pada kesalahan pertama dan kedua. Kami dari kelompok 1 mengucapkan mohon maaf dari kesalahan dan kekurangan. Dan kami menjadi 15 lebih dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, semuanya sudah bisa presentasikan karyanya yang bagus, luar biasa. Ini dari kelompok 1 juga tadi tentang tempe ya, kelompok 2 itu tentang otak-otak, yang kelompok 3 itu tentang soto ayam, yang kelompok 4 itu tentang somai Bandung ya. Semuanya itu makanan khas daerah yang terbuat dari bahan ikan. Untuk itu Ibu berterima kasih kepada Anda semuanya. Kita aplaus buat semuanya ya, tentang ya. Sekarang kita akan melaksanakan ujian harian dan ulangan harian ya. Silakan kalian akan melaksanakan ulangan harian, itu akan mendapatkan soalnya. Silakan diisi nomor ya. Silakan sekarang kalau isi nomornya ya. Silakan diisi ya.
hasil ulangan individu ataupun kelompok ya, kalian tadi sudah bekerja sama dengan kelompoknya. Ibu akan memberikan nilai untuk kelompok dulu ya. Yang pertama yaitu kalau Ibu lihat kelompok 1 kekompakannya dan kerjasamanya yaitu Ibu nilai 96 ya. Dan kelompok 2 yaitu nilainya 97. Kelompok 3 nilainya 95. Dan kelompok 4 nilainya 97. Alhamdulillah, terima kasih ya. Anda semua kelas 12 ini semangat untuk menyelesaikan proyeknya. Semuanya nilainya bagus ya. Untuk tadi nilai hasil ulangannya yang pertama yaitu Aini Cahyati nilainya 98. Yang Maria Wines nilainya 100. Muslim 99. Mama Nolok nilainya 100. Edi nilainya 100. Rafi nilainya 100. Arsika nilainya 100. Siapa namanya? Nika nilainya 96. Tangan buat semuanya ya. Nah, tadi dalam diskusi kelompok kalian mungkin bekerja secara kelompok dan juga individu ya. Ibu tadi melihat kerjasamanya, Ibu kasih nilai kalian 1 semuanya poinnya, tetapi ada juga yang nilai poinnya lebih daripada 1. Seperti di sini ada Winarti ya, dan buat Winarti. Yang kedua yaitu buat Kartika, yang ketiga buat ini, yang keempat yaitu Rafi ada tambahannya ya. Amalia Miris banyak itu ada 3 poinnya dan Mama Lorot ada 3 ya. Yang lainnya nilainya poinnya tetap 1. Terima kasih kelas 12 hari ini sudah belajar dari mulai awal sampai akhir ya. Sekali lagi kita tepuk tangan buat semuanya. Baiklah, hari ini Anda semuanya kita sebentar lagi akan selesai pembelajaran kita. Tapi sebelum ditutup pelajaran ini mungkin ada yang menyimpulkan terlebih dahulu ya dari pembelajaran ini. Siapa yang akan menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, ketua kelas ya, silakan ketua kelas maju ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslihin, saya dari kelompok 2. Saya di sini akan menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita hari ini. Jadi kita bisa membedakan poster mana yang menarik dan yang kurang menarik. Lalu kita bisa membuat poster yang lengkap. Mengetahui langkah-langkah dalam perencanaan promosi yaitu dengan cara menentukan tujuan promosi, menentukan target pasar, menentukan pesan, membuat anggaran promosi, memilih media promosi, dan pengukuran efektivitas promosi. Lalu kita juga dapat mengetahui cara menyusun jadwal perencanaan promosi online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Jadi anak-anak semuanya nanti hari ini anak-anak semuanya sudah menyelesaikan proyek tentang media promosi online Makanas Daerah. Tadi sudah lihat bagus ya, semuanya luar biasa. Terima kasih karena waktunya kita akan selesai. Mungkin hari ini akan ditutup dengan doa, tetapi sebelum ditutup oleh doa mungkin Ibu ingatkan kembali anak-anak semuanya harus tetap semangat belajar ya. Dan juga anak-anak semuanya minggu depan kita akan melakukan mungkin pemasaran secara online ya. Ya mungkin itu saja untuk minggu depan. Silakan kita semuanya karena waktu kita sudah habis, kita akan berdoa. Silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelas ya. Siapa? Muslim. Doa saya pada Ibu Guru Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
ya. Sekarang udah waktunya istirahat ya. Silakan istirahat. Terima kasih sekali lagi. Silakan dikumpulkan LKPD-nya ya, nah aja. Nah, alhamdulillah. Ya.